Oke, hari ini kita bahas jakaba ya, karena kemarin banyak yang minta dibahas lagi. Ini jakaba kita atau jamur keabadian, umurnya sudah berapa bulan nih Bang? 2 bulan. 2 bulan. Ini Bang Jul sudah di sini. Nah, Bang Jul bisa ceritain jakaba ini apa nih? Oh, ini dia, Bang. Nah, ini bentuk ya. Nah, deh. Kayak ini dia. Karang ya. Terus jakaba ini fungsinya untuk apa Bang? Ya, jakaba ini biasanya kita pakai buat ini PGPR, Bang ya. Ini bagus buat pertahanan tanaman juga bagus. Daya tahan dia, tumbuh dia juga nanti bisa lebih cepat. Orang bilang jakaba ini memperpanjang umur tanaman gitu. Oh. Nah, ini bahannya dari apa aja nih Bang? Nah, ini simpel, Bang. Ini sebetulnya ini ada akar-akar kayak gini nih ya. Ini akar bambu. Kita pakai. Terus ada makanan utamanya itu bekatul atau dedak. Kemudian ada ini IM. Terus gula merah pasti ya. Sama terasi juga. Terasi ya. Iya. Nah, ini diapain nih terasinya? Kita rebus bareng-bareng sama ini. Dan tambah lagi ini soda kue. Soda kue. Ya. Nah, apanya yang direbus nih? Bahannya itu semua kita rebus kecuali IM ya. IM itu nanti tersendiri dia sama gula merah. Berarti akar bambu direbus juga? Akar bambu itu enggak, kita fermentasi masukkan dulu 1-2 hari akar bambu. Kita biarkan, setelah itu baru bahan-bahan lain itu kita rebus setelah dingin, 2 hari setelahnya baru kita masukkan. Nah, kemarin aku lihat ada juga ini apa namanya, toge. Ya benar, toge juga ya, tadi lupa ada juga toge. Ini kita kemarin ini sekitar 2 kilo ya toge ya. Itu kita blender togenya. Nah, itu nanti yang kita masukkan ke sini buat adukan bersama bahan-bahan yang sudah kita rebus. Toge tidak kita rebus ya. Oh, toge tidak direbus ya. Benar. Nah, ini difermentasi berapa lama nih Bang? Untuk jadi itu paling sebulan jadi. Sebulan jadi ya? Ya. Nah, ini berarti udah jadi nih Bang? Udah jadi. Udah jadi ya. Nah, cara pakainya seperti apa? Kita tetap aplikasi dengan ini, dengan air biasa nanti seperti POC pada umumnya. Ketika air ini habis, kita ambil airnya ya. Ketika airnya yang di bawah ini habis, nanti kita tinggal tambah lagi air. Yang kita pakai itu air rendaman bekatul ya, atau air rendaman beras. Nanti kita isi lagi. 2 minggu setelah itu bisa pakai lagi ya. Pakai terus ya? Iya. Oke. Nah, ini ada 3 drum nih Bang. Ini apa aja nih? Teman-teman, itu dulu kita sudah bahas jakaba ya, atau jamur keabadian. Ini kita tutup lagi. Nanti kita bahas lagi yang asam amino. Kemarin JPT sudah ada kita bahas, lihat video sebelumnya. Itu sangat detail dan wajar jangan di skip, karena memang takutnya nanti terselip lah informasi yang tidak sempurna gitu ya. Oke. Itu dulu dari Kebun Serindit, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya kita jalan-jalan dulu sebentar, lihat situasi kebun. Ini bisa dilihat efeknya memang luar biasa ya di kebun kita ini, karena kita kombinasi antara kimia dan organik. Luar biasa memang. Pertumbuhannya juga hijau-hijau, bagus-bagus, terubus-terubus, luar biasa ya. Nah, beberapa yang sakit kemarin itu ada 2 pohon sudah tumbuh, udah terubus, udah hijau lagi. Wih, mantap lah pokoknya ini, cocok lah. Nah, teman-teman, itu manfaat jakaba ya, karena memang kita harus cerdas juga menentukan apa-apa aja yang bisa dipakai organik untuk kebun kita. Oke. Nah, kalau ini buat semprot ya, buat nyiram tanaman, bukan buat nyemprot.
dan juga buat untuk menambah air untuk mengucur POC ya. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses petani Indonesia ya. Enak di kebun ini jalan-jalan. Nggak tahu waktu habis udah sore saja, udah mau pulang. Oke, mantap. Bang Jul, Ya. ada pertanyaan dari netizen. Kenapa Bang pakai POC katanya? Sebetulnya begini Bang ya. Kalau kita lihat dari tanah kita, di sini kita punya tanah itu lempung berpasir Bang, dan itu unsur haranya juga dibilang sedikit ya dibanding tanah liat merah atau liat hitam, tanah hitam gitu. Nah, untuk ngakalinya ya kita perkaya unsur haranya dengan POC itu. Ya bisa dilihat hasilnya, setelah kita POC ya terubusnya juga lebih banyak, terubusnya juga lebih panjang-panjang, dan pertumbuhannya juga lebih cepat. Nah, yang paling penting daya tahan dia terhadap hama itu juga, penyakit itu juga lebih bagus, lebih kuat dia. Kadang ini kan lumayan banyak ya, ada sekitar 130-an lah ya untuk durian. Ada aja kadang yang satu batang kita keselip nggak kelihatan ininya kankernya gitu, dan dia kena setelah 2 minggu 3 minggu kita baru ketahuan. Nah, dan ternyata dia sudah menyembuhkan diri sendiri tanpa kita bikin perlakuan khusus gitu. Nah, itu antibodinya berarti juga sangat bagus gitu. Nah, dari 3 POC itu kan Abang produksi 3 POC nih, JPT, asam amino, sama Jakaba. Yang paling menurut Abang paling efektif untuk kebun serundit itu yang mana? Sebenarnya semua efektif Bang ya, tapi tergantung kita fungsinya ya. Kalau untuk pertumbuhan kita lebih ininya ke POC yang ZPT Bang, yang kita bikin dari susu, telur, madu kemarin ya. Nah, untuk pertumbuhan kayaknya dia lebih cepat gitu, lebih nampak hasilnya. Sama juga buat pembosteran kayak buah-buahan yang kayak abiu, black sapote itu, dia lebih nampak hasilnya cepat gitu keluar buahnya. Kalau buat daya tahan kita lebih ke Jakaba, dia memang lebih kuat daya tahannya. Sedangkan asam amino juga buat tanah ya. Setelah asam amino masuk itu nanti kita lihat aja itu nih, rumput ini naiknya luar biasa cepatnya, hijau-hijau semua gitu. Dan ya membuktikan tanahnya itu juga jadi lebih baik gitu. Nah, kalau udah kayak gitu Bang, sebenarnya masih perlu nggak sih yang pupuk kimia? Nah, betul. Kimia itu kita tetap ya, sebab tidak semua kebutuhan tanaman itu bisa kita penuhi dari POC itu. Mau tidak mau ya kita kimia tetap masuk, tapi dengan dosis yang di bawah dari dosis standar gitu. Kita bisa lebih mengirit lah untuk kimianya. Nah, sekarang kan berarti organik Abang ada 4 nih kan. POC ada 3, lalu pupuk kandang ada 1, berarti ada 4 ya. Ya, betul. Nah, ada lagi nih Bang pertanyaan netizen nih. Kenapa semprot insek atau pungi nggak pakai organik? Emang ada? Ada Bang. Ada ya? Ada. Biasanya ada dari tanaman, dari jahe juga ada yang bikin gitu. Nah, tapi kita melihat di sini efektivitas ya. Kalau kami sendiri merasa memang yang lebih efektif itu untuk sekarang ya, kimia itu ya kita tidak munafik ya, memang dia lebih efektif buat pembunuh hama-hama yang lengket di daun-daun durian kita. Oke, berarti lebih bagus dikombinasi ya. Ya, kalau mau mungkin nanti kita coba kombinasi. Atau kita punya laboratorium 1 hektar yang khusus organik. Nah, boleh, bisa jadi kita bikin seperti itu. Nah, itu Bang, netizen ini nanya, berarti kalau kita mau bikin laboratorium, ini kan banyak nih netizen kita yang guru besar dari pertanian gitu ya. Ya. Boleh nggak kalau orang itu ngasih
donasi gitu ya, kita bikin 1 hektar untuk orang itu melakukan penelitian gitu? Sangat boleh sebenarnya Bang, dan ini juga sebetulnya cita-cita kami ya. Kita pingin bikin kayak labor alam lah gitu ya. Enggak, ini masalahnya netizen yang pertanian ini loh, yang guru-guru besar dari pertanian ini kan, Iya. dia selalu bilang tuh, oh gini dong, nggak boleh gitu. Oh itu salah, itu pruning kok kayak gitu. Alah itu apa tuh, gitu-gitu loh. Nah kalau kita bikinkan mereka 1 hektar kebun boleh lah ya. Boleh, nanti biarlah mereka berekspresi di sana gitu. Salah dia mau bikin apa. Nah, nanti bisa kita lihat hasilnya bagaimana. Apa Bang Jul bercanda. Tapi netizen gitu memang Bang Jul. Ya. Nah kalau ini Bang Jul, tumpang sari di sini selain ini, kita kan bahas POC Bang Jul, kok bahas tumpang sari sih? POC lagi. Nah, POC yang paling mudah dibikin itu yang mana? Sebetulnya semua mudah Bang ya. Saya rasa nggak ada yang begitu rumit ya untuk pembuatan POC. Mungkin yang tepatnya yang paling murah yang mana? Mungkin itu cocok tuh. Kalau untuk biaya, kami rasa yang paling murah itu ya ini Jakaba. Dia cuma butuh beberapa inilah yang bisa kita cari sekitaran kita gitu. Air beras pasti ada gitu. Toge harga berapa cuma gitu. Ya, itu kayaknya yang paling murah, itu kan sudah pernah kita share ya untuk pembuatan Jakaba gitu. Nah, kalau asam amino kan kita mesti sediakan ini ya, daging. Kalau kita kan kemarin pakai lele ya, rebusan air panas sama lele gitu. Nah sorry Bang, saya ini kemarin ada netizen bilang, oh lebih efektif pepaya daripada nenas untuk mendapatkan asam aminonya. Itu gimana tuh? Sebetulnya sama-sama ada Bang. Yang kita ambil kan di pepaya sama nenas itu kan bromelain itu ya, yang enzim bromelain itu yang ada di pepaya sama nenas gitu lah. Kalau nenas itu semuanya ada gitu, mulai dari mahkotanya ada, kulitnya ada, dan nyarinya mudah kalau di kita Bang, di sini. Oh ya. iya, Benar. mungkin di daerah lain lebih mudah mencari pepaya daripada betul. nenas. Iya, cocok. Oh paham, ini mending ke situ ngomongnya Bang. Abang netizen jangan samakan lah daerahnya gitu ya. Iya betul. Yang penting kandungannya sama. Iya betul. Oke. Sama kayak kemarin. Kok ngapain pakai lele? Kan sampah pasar banyak. Di sini nggak ada bos. Nggak ada. Yang ada beli ikannya gitu ya. Nggak ada sampahnya. Oke. Nah, apa lagi ya? Untuk ZPT itu yang POC kita bikin itu memang yang berat itu di situ Bang. Yang ZPT ya. Ya. Karena kemarin abang minta duit 500 lebih ya. Ya, untuk 1 drum ya. Iya betul. Sebetulnya itu karena ini Bang, abang belinya telur itu yang omega. Oh iya. Jangan yang omega, bisa nggak telurnya itu Bang? Bisa Bang, sebetulnya. Bisa ya? Bisa, semua telur bisa. Ya tapi kan kita di sini paling yang jual banyak itu yaitu yang adanya gitu ya. Oh iya. Yang paling kita lamanya di proses pengumpulan air kelapanya lah, paling yang lama di situ. Ya, air kelapa kemarin kita habis 6 drum ya. Air kelapa jerigen, ya. 6 jerigen. Oke. Nah, itu masalah POC di kebun Serindit. Nanti kalau ada yang mau dibahas, silakan di komen ya, teman-teman ya. Itu dulu dari kami. Udah, netizen jangan banyak tanya, kami mau ngopi dulu nih. Salam petani. Ayo kita ngopi bareng-bareng. Yuk. Sebat dulu. Sebatang dulu. Iya.